bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin pembacaan doa menurut agama Islam bagi teman-teman yang non-muslim diharap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha baik, berikanlah kebaikan kepada kami berupa kesehatan, berupa kecerdasan, berupa kemampuan untuk dapat mengikuti kegiatan latsar ini tanpa halangan satu apapun. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah kami kemampuan, kami semua kemampuan untuk dapat menjalankan tugas-tugas dari panitia dan widya iswara dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha mendengar. Terimalah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di tempat duduk siap gerak. Baik, untuk kegiatan pembukaan rutin
sudah dilaksanakan. Bisa saya mulai ya, Pak Darwi? Oke, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di ruang Zoom untuk materi Agenda 3, Angkatan 65. Ya, hari ini siang menjelang sore ini, Bapak Ibu peserta akan masih menyimak untuk Agenda 3 lanjutan kemarin ya, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ada 4 kelompok, betul ya? Jumlahnya 43. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Haji Darwianto, SPD, MED. Kepada yang terhormat, Bapak Darwianto, kami silahkan. Matur suwun Mbak Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman angkatan 65 kelompok 1 2 3 4. Sebelumnya saya ucapkan selamat bertemu kembali untuk melanjutkan penguatan materi Agenda 3. Namun sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kalau di Semarang agak redup karena hujan tadi. Tidak tahu kalau di tempat teman-teman. Tapi bagaimanapun juga kita bersyukur pada Allah masih diberi kekuatan sehingga bisa melanjutkan agenda kita. Bagi saudaraku yang beragama Islam, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Baik teman-teman, di akhir pertemuan sore kemarin saya menyampaikan LK 1, 2, dan 3. Untuk kesempatan ini nanti kita coba mereview, tidak usah banyak. LK1 cukup 2 orang saja. Nanti dari angkatan 1, 1. Dari angkatan 4, 1 gitu aja. Dari angkatan 1 saya nanti minta Mas Darmawan, angkatan 1 ya. Nanti yang angkatan 4 saya minta Mbak Munasikah. Di-share aja videonya LK1, kita review sekilas. Mas Darmawan dulu boleh, Mbak Munasikah dulu boleh. Oke, sekedap Pak, kalau siapkan dulu videonya. Oke. Mbak Munasikah siap? Boleh? Langsung aja di-share. LK1, Learning Journal. Hanya itu aja nanti yang kita lihat dulu. Boleh yang siap salah satu dari Mas Darmawan atau Mbak Munasikah. Di-share aja. Ya, video Pak, video LK1. Iya, iya Learning Journal. Yang sudah Oke, saya siap Pak. boleh Mas Kalau share ya, Darmawan. share Oke. screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan, peserta Al-Azhar Jabatan S golongan 3 angkatan 65.
Pada hari ini saya berkesempatan mengikuti pembelajaran sinkronus Agenda 3 dengan tema kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Bapak Darwianto. Pada sesi ini, saya memahami bahwa PNS memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, layanan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Peran tersebut sangat penting untuk mewujudkan smart governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi digital. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa ASN harus profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pesan saya terhadap pembelajaran ini sangat positif. Bapak Darwianto menyampaikan materi dengan cara yang utuh, jelas, dan mudah difahami, serta disertai contoh konkret yang dekat dengan keseharian. Suasana belajar pun terasa menyenangkan dan interaktif, sehingga membuat saya semakin bersemangat untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Sebagai bentuk penguatan dan implementasi proses pembelajaran, di akhir sesi kami diberikan tugas untuk menganalisis peran ASN dalam konteks instansi masing-masing dalam mendukung smart governance. Tugas ini menjadi pengingat sekaligus tantangan bagi kami agar lebih siap menerapkan nilai dan peran ASN sesuai peraturan perundang-undangan dalam pekerjaan sehari. Baik, Mas Darmawan, kita sama-sama mengikuti learning journal-nya tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau membuat learning journal itu dilihat dari dua aspek. Satu, aspek proses pembelajarannya. Yang kedua, aspek konten materi gitu. Dari video Mas Darmawan, tentunya kita berikan apresiasi sudah bisa menyampaikan gitu. Hanya ada beberapa masukan. Jadi untuk semuanya saja, karena hari ini nanti juga ada LK4 itu learning journal. Jadi kalau kita menyampaikan learning journal itu, penilaian itu dari dua aspek. Satu aspek konten substansi materinya, yang kedua dari sisi digital skill-nya. Gitu. Video Mas Darmawan tadi, kalau boleh saya komentari gitu, Mas Darmawan masih kaku gitu. Harusnya biasa aja. Halo guys, saya belajar tentang peran dan kedudukan ASN dalam mendukung smart ASN. Dalam pembelajaran ini saya bla bla bla. Hingga saya bisa memahami apa sih peran atau fungsi saya sebagai ASN dalam rangka menjalankan kebijakan publik, fungsi pelayanan publik, bla 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 gitu. Dan juga kalau kita lihat dari sisi aspek pilar digitalnya, kalau kita membuat sebuah video yang itu konsumsinya adalah heterogen, majemuk, masyarakat banyak, kita coba sapa dulu. Kita yakin teman-teman dalam digital culture itu dalam rangka menanamkan karakter bangsa. Karakter bangsa itu apa? Budaya bangsa itu apa? Yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kerukunan. Maka ingat Mas Darmawan ya teman-teman yang lain, video kita itu yang melihat kan bukan hanya orang-orang atau penonton, viewer yang mungkin sama dengan kita. Ingat, di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Bahkan bisa jadi dari background yang berbeda. Maka pastikan agar siapapun yang melihat video kita, karena video kan diupload di sosmed nih, siapapun yang melihat kita sapa. Kita ya pakai bahasa yang enak gitu.
Halo teman-teman, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya ingin bla bla bla. Itu disapa. Karena yang menonton sosmed kita, viewer kita, follower kita bisa jadi dari berbagai background yang memang diakomodir di negeri ini. Itu. Meskipun Mas Darmawan misalnya menganut agama tertentu gitu, agama orang lain juga kita hargai. Itulah kita dalam bersosmed, berdigital itu juga memahami tentang digital culture gitu. Jadi selain memang budaya berdigital itu dalam pembiasaannya, juga dalam penanaman karakter bangsa. Kemudian yang kedua, kita juga melihat dari sisi pilar digitalnya. Tadi saya melihat videonya Mas Darmawan tadi, sudah ada nih teksnya gitu. Tapi akan menunjukkan bahwa kita orang yang memiliki skill dalam digital. Coba teksnya itu kalau bisa dibuat dalam bentuk running text gitu. Teksnya berjalan. Syukur nanti ada visualisasi yang berbentuk infografis gitu. Kalau itu bisa muncul di video kita jadi variatif. Saya khawatir misalnya yang nonton itu Mbak Harti Ningsih melihat Mas Darmawan diam saja wajahnya Mbak Harti Ningsih bukannya malah tersenyum, malah enggak bisa tertarik kan gitu. Harapannya kan Mbak Alifianita itu juga tertarik dengan Mas Darmawan, nah gitu. Maka tampilkan dengan senyum, dengan editingnya ya colorful gitu. Syukur ada infografis gitu. Nggak apa-apa itu masukan. Mudah-mudahan nanti Oke, siap Bapak. di LK yang keempat nanti akan lebih lebih bagus. Pikirkan Mas Darman buat video nanti Mbak Rahel itu begitu melihat itu terkesima gitu. Terjadi wow gitu juga mendapatkan materi yang dipelajari maksudnya. Jadi kontennya juga dapat dari sisi digital skill maupun digital culture ada. Ya Mbak, yang dari keempat Mbak Munasika tadi tampilkan. Harusnya nanti Mas Eko Prayogo tertarik nanti dengan video ini. Ya Mbak, yang dari kelompok 4 tadi, di-share aja. Nanti saya bisa segera lanjut materi yang kemarin. Belum muncul Mbak. Iya, suaranya belum masuk Mbak. Suaranya belum muncul, Pak. Iya, ini baru akan. Bisa ditambah volumenya. Dari pembelajaran sinkronus dan Sudah bagus, tapi suaranya diulang Mbak, belum malah berhenti. Sudah putar aja apa adanya, enggak apa-apa. Putar apa adanya sudah.
Berhenti, enggak? Coba Mbak Munasihah. Kalau lagi tapi punyamu kan tadi di mute, jadinya suaranya enggak muncul. Teman-teman dengar enggak? Suaranya belum muncul Pak tadi. Di mute, jadinya suaranya enggak muncul. Padahal tadi Mas Fahri itu pengen lihat loh, pengen dengerin suaranya merdu gitu. Ternyata enggak muncul, kecewa itu penonton nanti. Bisa sekali lagi enggak? Suaranya muncul kan enggak? Iya Pak. Kita mau melihat dari sisi pilar digitalnya, digital skillnya. Yemu enggak usah di mute Mbak, di unmute aja. Coba sekali lagi kalau bisa. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasihah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, angkatan 65, kelompok 4. Dalam jurnal pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran Agenda 3 tentang manajemen ASN dan Smart ASN yang terdiri dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Yang pertama, pembelajaran sinkronus, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara real time, di mana peserta didik dan pengajar berinteraksi secara langsung pada waktu yang sama, meskipun mungkin berada di lokasi yang berbeda. Kelebihan pembelajaran ini diantaranya bisa berinteraksi langsung untuk diskusi yang lebih dinamis dan cepat. Kekurangannya membutuhkan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Kurang fleksibel karena peserta harus mengikuti jadwal tertentu, serta sulit bagi peserta di zona waktu berbeda atau dengan jadwal sibuk. Yang kedua, pembelajaran asinkronus, yaitu pembelajaran yang tidak memerlukan kehadiran peserta didik dan pengajar secara serentak. Materi disampaikan dan diakses kapan saja sesuai kebutuhan peserta. Sinkronus cocok untuk topik yang membutuhkan diskusi mendalam, simulasi langsung, atau kolaborasi kelompok, misalnya pelatihan keterampilan praktik atau sesi tanya jawab. Asinkronus ideal untuk pembelajaran mandiri atau pelatihan berbasis modul. Manajemen ASN menjelaskan tentang kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan perilaku ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Smart ASN adalah konsep dalam manajemen aparatur sipil negara yang merujuk pada ASN yang cerdas, adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi untuk mendukung pelayanan publik dan smart governance di era transformasi digital. Dan juga menjelaskan tentang literasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi literasi digital serta implikasinya. Demikian penjelasan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Munasihah. Mas Muhammad Rifai kayaknya terkesimak tadi. Ya,
Oke, bagus. Dari sisi satu digital skill, artinya proses editingnya, proses produksinya bagus gitu. Cuman karena ini learning journal, tadi memang di depan Mbak Sika sudah mengenalkan diri. Cuman secara munculnya itu sama sekali hanya foto di awal gitu ya. Sehingga tadi Mas Zainul itu mau lihat gayanya, mau lihat apa mimik, bukan mimik, mau lihat gestur kok mimik, keliru. Mau lihat gesturnya itu Mas Zainul tadi sudah nunggu-nunggu, tidak muncul-muncul sampai berakhir ya Mas Zainul ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, Kak. Dari Ya, Kak. sisi digital skill bagus. Editing colorful gitu. Cuma nanti dalam pemilihan warna itu usahakan kalau ada tag atau running tag itu kontras. Kontras dengan background atau dengan infografis atau gambar yang ada gitu. Sehingga membaca itu langsung oh gampang. Tapi bagus. Saya sudah apresiasi Mbak Munasikah dan Mas Darmawan. Saya kira yang lain nanti saya tinggal buka di BLC untuk memberikan penilaian gitu. Kita apresiasi untuk Mas Darmawan dan Mbak Munasikah. Baik teman-teman, biar waktu kita juga efektif, saya lanjut dulu penguatan materinya, baru nanti kita sambil jalan sambil diskusi. Saya share dulu lanjutan yang kemarin. Kemarin kita sudah melakukan review, overview sampai di sini, ketentuan umum. Sudah sampai jabatan, sampai kewajiban dan hak. Kalau nanti kita bicara hak, nanti saya bicara lebih banyak di dalam pengelolaan, dalam penggajian dan tunjangan itu hak-haknya. Selain hak yang lain, nanti ada hak cuti, kemudian ada hak mendapatkan yang namanya advokasi dan terusnya. Nah, sekarang saya masuk dulu di pengelolaan, masuk di bagian kalau yang ketentuan umum itu kemarin kita sudah belajar banyak, semua ada di undang-undang itu. Kita mengenal jenis ASN itu ada PNS P3K sudah semuanya. Statusnya, kedudukan kita sesuai dengan JFT kita, saya sudah menjelaskan sampai jabatan, fungsi tugas dan seterusnya. Baik, kita masuk di pengelolaan. Dalam pengelolaan ASN itu diawali dari yang pertama dulu. Teman-teman yang JFT-nya, jabatan fungsionalnya sebagai analisis SDM, maka harus mampu melakukan ini. Penyusunan dan penetapan kebutuhan itu dilakukan kemarin yang analisis SDM siapa ya? Saya lupa ya. Mbak siapa kemarin analisis SDM? Ada tak? Hadir Bapak. Nah, Mbak siapa Mbak? Boleh diceritakan. Jadi nanti bekerjanya itu harusnya berangkat dari pertama ini dalam pengelolaan. Apa yang dilakukan ketika penyusunan dan penetapan ASN, penetapan kebutuhan, melakukan pekerjaan apa? Diawali dengan apa, teman-teman? Teman-teman pernah dengar Analis ABK, Anjab, Pak. Anjab ABK, Anjab ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi begitu suatu instansi itu diawali dulu menghitung, yaitu jabatan-jabatan yang dibutuhkan apa saja, beban kerjanya seberapa. Maka dari situ, dari hasil Anjab ABK itu akan nanti diketahui kebutuhannya berapa kita tahun ini. Maka dari kebutuhan masing-masing satker, instansi, digabung, dikompilasi menjadi kebutuhan organisasi. Kebutuhan Kementerian Agama kemarin di tahun 2025, total semuanya sampai seberapa? 17.000. Di Jawa Tengah dan Jogja ternyata dibutuhkan 2.700, menduduki peringkat tertinggi. Itu diawali dengan melakukan Anjab ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hasil Anjab ABK itulah ditetapkan kebutuhan yang disebut dengan formasi.
kebutuhan atau formasi. Kalau sudah diketahui kebutuhan formasinya, oh dibutuhkan guru sekian, penghulu sekian, pengawas produk halal sekian, prakom sekian, total sekian, maka mulailah tahap kedua, yaitu pengadaan, proses pengadaan ASN, baik nanti yang berupa yang jenis PNS maupun yang jenisnya P3K. Pengadaan itu diawali dengan menyebarkan informasi kebutuhan tadi. Kebutuhan diumumkan, dipublik secara terbuka, maka siapapun warga negara berhak sepanjang memenuhi persyaratan. Maka pertama kali seseorang yang ingin mendaftarkan diri sebagai PNS yang teman-teman lakukan kemarin, pasti kita menyampaikan persyaratan administrasi, mulai dari ijazahnya atau jurusannya sesuai dengan formasi apa enggak, dan lain-lain persyaratan itu. Setelah proses itu, maka dilakukan seleksi administratif. Nah, dari seluruh yang mengajukan lamaran, mengajukan syarat itu, setelah dilakukan proses seleksi administrasi, maka dinyatakan lolos tahap 1. Tahap 1 selesai, mulailah dilakukan uji kompetensi, baik kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, maupun kompetensi teknis. Setelah dinyatakan lulus, itulah CAT yang teman-teman ikuti itu. CAT tahap pertama itu ya menguji secara keseluruhan, secara umum. Barulah setelah lolos di tahap kedua, teman-teman mengikuti yang namanya seleksi kompetensi bidang tugas. Bidang tugas itu ya berkaitan dengan JFT yang dilamar. Meskipun dulu lewatnya kita tetap Zoom, wawancaranya Zoom, praktek teknis pekerjaannya Zoom, tapi ya tidak mengurangi arti daripada itu. Kalau dulu diundang datang, tapi mulai tahun 2021 kalau tidak salah itu ya kita semua meskipun kita seleksinya seleksi kompetensi bidang tugas, tapi bisa dilakukan secara daring. Bersyukur teman-teman ada yang dari provinsi lain bisa seleksi, sehingga meskipun kita tidak berada di satu tempat yang sama, ada kesempatan. Setelah selesai itulah baru diumumkan Anda dinyatakan lolos. Mbak Fitri, Nur Bahagiah dinyatakan lulus. Maka saat itu teman-teman menerima SK. Namanya masih SK CPNS. Kenapa SK CPNS? Karena harus melalui proses berikutnya, yaitu yang saat ini ditempuh. Teman-teman mengikuti kegiatan pendidikan latihan dasar atau LATSAR. Wajib lulus. Kalau belum lulus, maka status CPNS itu bisa jadi gugur. Dulu sebelum 2001 masih enak. Kenapa? Masa CPNS itu 2 tahun. Sehingga kalau tahun ini belum lulus LATSAR, ada kesempatan tahun berikutnya. Tapi Menpan RB dan Kepala BKN menetapkan mulai sekarang berlaku hanya 1 tahun. Sehingga kalau CPNS tahun ini paling telat akhir Desember harus sudah lulus LATSAR. Kalau tidak lulus gimana? Maka dipastikan dinyatakan gugur. Sehingga harus bisa menyelesaikan dalam 1 tahun. Nah, nanti setelah teman-teman dinyatakan lulus, akan terbit SK baru, namanya SK PNS. Jadi diangkat menjadi PNS penuh. Saat itulah semua berlaku. Teman-teman punya pangkat, punya golongan, punya jabatan sesuai dengan SK masing-masing. Sejak saat itu SK terbit, maka gaji itu dibayarkan 100% dan unsur-unsur penghasilan yang lain. Kalau saat ini, Mas Heri gajinya berapa persen dari gaji Bapak yang diterima?
Belum nerima? 80%. Nanti berpengaruh juga terhadap tunjangan-tunjangan yang diterima. Maka nanti begitu teman-teman lulus laksar, mulailah berhak pangkat jabatan sudah. Meskipun sekarang di SKCPNS jabatannya ahli pertama gitu, tapi belum diakui penuh. Tapi begitu sudah PNS, terbit SKPNS, barulah diakui jabatan penuh. Sejak saat itu pangkat, golongan, jabatan sudah sah resmi menjadi aparatur sipil negara penuh. Mulailah berlaku nanti setiap 2 tahun sekali mendapatkan yang namanya KGB, kenaikan gaji berkala. Tiap 2 tahun gaji itu selalu naik gaji pokok. Nah nanti kenaikan pangkat dan golongan. Kalau saat ini golongannya 3A, dalam kesempatan ketika jabatan fungsional tertentu itu wajib menggunakan angka kredit. Kalau nanti misalnya dibutuhkan angka kredit 50 untuk naik dari 3A ke 3B, ya nanti teman-teman akan berhak naik pangkat menjadi golongan 3B. Kalau jabatan itu dihitung dari kebutuhan angka kreditnya. Jabatan ahli pertama kemarin saya sudah menjelaskan itu golongan 3A 3B. Nanti penghulu ahli muda 3C 3D. Ahli madya 4A 4B 4C. Ahli utama 4D 4E. Maka pangkat dan jabatan itu akan naik terus. Itulah yang dikenal dengan dalam rangka pengembangan karir teman-teman. Maka karir itu nanti selalu naik. Jangan sampai kita sudah menjadi PNS sekian tahun, ternyata tidak pernah naik pangkat, tidak pernah naik golongan, tidak mengejar karir. Itu ya eman-eman. Sudah tambah tua, golongannya masih tetap, pangkatnya tetap, jabatannya tidak berubah. Maka itulah dalam pengelolaan ASN, dalam rangka pola karir, untuk promosi jabatan maupun mutasi jabatan melakukan dengan sistem yang namanya meritokrasi atau sistem merit. Kemarin saya sudah menyampaikan apa itu sistem merit, yaitu pola pengembangan karir seorang ASN dalam rangka promosi jabatan atau mutasi jabatan yang didasarkan pada 3 aspek. Mbak Anissa, kemarin apa saja dalam sistem merit? 3 aspek yang diukur sebagai bahan untuk pengembangan karir seorang ASN. Ada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, Bapak. Ya, betul. Jadi dilihat dari kualifikasi. Kualifikasi itu apa, Mbak? Pernah dengar? Ada yang tahu kualifikasi itu apa maksudnya? Persyaratan. Iya, persyaratan. Tiga-tiganya persyaratan tadi. Kualifikasi, kompetensi, kinerja itu semua persyaratan. Pengertian kualifikasi apa? Kriteria, Keahlian, pendidikan, pengalaman, Pak. Ya, kualifikasi itu dilihat dari pendidikan tertinggi yang dimiliki. Kualifikasi pendidikan. Jadi nanti suatu saat misalnya Mas Lukmanul Hakim gitu, sebagai penghulu ya sekarang ya Mas ya, sebagai penghulu gitu. Penyuluh, Bapak. Ayo penyuluh atau penghulu. Ketika suatu saat ada kesempatan formasi jabatan kepala KUA, misalnya mempersyaratkan pendidikan tertentu, ketika kita belum memenuhi, misalnya dalam JPT atau administrator dibutuhkan S2, kita masih S1, ya secara kualifikasi sudah tidak memenuhi. Makanya teman-teman, kalau nanti sudah PNS penuh gitu, kalau bisa, yang namanya jenjang pendidikan itu harus selalu ditingkatkan. Jangan hanya puas, wes lah Pak, jadi penyuluh ya enggak apa-apa, cukup
Jadi penghulu yang penting berdolarnya banyak. Hanya kalau hanya gitu ya nanti begitu ada kesempatan kepala KUA atau kasih misalnya Bimas dan seterusnya, ya kita tidak ada kesempatan. Yang pertama itu ya, kualifikasi itu dilihat dari pendidikan, jenjang pendidikan tertinggi yang dimiliki seorang ASN. Selain kualifikasi, yang kedua kompetensi. Maka dalam bekerja teman-teman itu pasti akan dilihat kompetensi dilihat dari tiga. Kompetensi manajerial, kemampuan dalam bidang manajemen gitu, manajerial berkaitan dengan tugas kita maupun tugas-tugas tambahan yang lain. Kemudian yang kedua, kompetensi sosiokultural. Bagaimana teman-teman bersosial di tempat kerja, berkomunikasi, berkolaborasi. Maka kemarin salah satu kewajiban ASN itu adalah yang ketiga itu menerapkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu tadi mulai dari berorientasi pelayanan sampai kolaboratif itu kita harmonis dan seterusnya. Maka sosiokultural itu dilihat dari penilaian oleh atasan, penilaian oleh teman sejawat, bahkan juga seandainya kita sudah punya bawahan, penilaian oleh bawahan kita. Sosiokultural atau bersosial dengan dalam budaya kerja itu. Dan yang ketiga, kompetensi itu juga dilihat dari kompetensi teknis. Artinya seberapa kompeten kita menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam tusi kita, jabatan, tugas, dan fungsi kita. Dan yang ketiga, teman-teman, sistem merit dilihat dari penilaian kinerja. Maka di bawahnya ini langsung kita bahas penilaian kinerja. Teman-teman sudah membuat SKP. Mbak Ratih, sudah membuat SKP belum? Iya, Pak. Sudah. SKP itu apa, Mbak? Sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai. Kita merumuskan SKP-nya dari apa? Mas Denny, merumuskan SKP dari apa? Dari rencana kerja, Bapak. Dari apa? Rencana kerja, kemudian indikator kerja. Ya, kalau kita punya SKP, kita harus punya rencana, namanya rencana aksi. Rencana aksi itu diukur dengan indikator kinerja. Nah, indikator kinerja kita itu berasal dari apa? Atau bagaimana kita tahu indikator kinerja kita dari mana? Indikator Dari kinerja. Ya, boleh diskusi aja, kita diskusi bebas teman-teman. melihat dari indikator pimpinan, Bapak. Melihat dari indikator pimpinan. Indikator pimpinan itu dilihat dari mana, Pak? Di tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan sasaran organisasi. Panjenengan pernah tahu dokumen tujuan sasaran organisasi itu siapa sih? Yang menandatangani atau miliknya siapa sih? Jadi kita menurun SKP itu Kemenpan. Menpan. Menpan dari apanya? Jadi teman-teman kita pahami dulu bareng-bareng. Teman-teman guru itu atasannya siapa? Kepala sekolah. Kepala madrasah. Kalau teman-teman penghulu atau penyuluh? Kepala KUA. Kepala KUA. Pak. Kepala KUA. Kalau kepala madrasah itu KPA apa bukan? Tahu enggak KPA? Kuasa pengguna anggaran. Madrasah punya DIPA enggak sih?
Punya Bapak. Punya. Punya. Tertuang di dalam dokumen namanya apa? Pernah pernah dengar, pernah lihat yang isinya Belum. anggaran kegiatan RKAKL, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Kalau kepala KUA punya anggaran enggak, teman-teman? Kok Ada. aneh? Punya enggak? Punya Pak, sepertinya. Dari mana punyanya? Biasanya keuangan ngurus DIPA Pak. Tipanya siapa? Pak yang keluar dari Kemenak Pak. Berarti yang punya Kemenak apa kepala KUA apa kan Kemenak? Akan Enggak saja paham. lah. Yang punya kan Kemenak, kalau Nah, kepala KUA enggak punya. Jadi teman-teman, ini kita mau penilaian kinerja kok tekan duit barang atau Pak kan gitu. Jadi tiap awal tahun anggaran di bulan Januari, kepala atasan suatu satker itu membuat yang namanya perjanjian kinerja. Perkin. Siapa yang tanda tangan perkin? Kepala satker dengan atasannya, kepala satker. Kepala madrasah dengan kan Kemenak. Kemudian nanti kan Kemenak dengan siapa tanda tangan perjanjian kinerja? Kakanwil, Kakanwil dengan sekjen dan seterusnya. Kalau kepala KUA itu anggarannya ada di kan Kemenak. Maka yang punya perjanjian kinerja kan Kemenaknya, kepala madrasah. Dari perjanjian kinerja itu, maka ada yang namanya indikator kinerja. Jadi nanti diukur kepala madrasah itu bekerja itu tidak sing penting kerja duit entek gabrus-gabrus madrasah bubar nanti nggak seperti itu. Maka begitu perjanjian kinerja itu ada item-item yang ditandatangani berdua harus diselesaikan. Misalnya madrasah tahun anggaran tahun pelajaran ini harus menyelesaikan output alumninya harus sekian persen gitu wajib. Memiliki penilaian kinerja baik. Itulah nanti yang namanya IKO, indikator kinerja organisasi, yang ditandatangani oleh kepala satker, kepala madrasah, kepala kan Kemenak. Di kampus juga ada, nanti rekor dan seterusnya. Dari IKO itulah maka harus diselesaikan indikator organisasi. Siapa yang menyelesaikan? Kita semua. Kita semua sebagai ASN di satker tertentu. Maka kita juga melakukan yang namanya cascading. Tahu teman-teman, cascading apa artinya? Coba saja di searching gitu, cascading adalah. Cascading, ada yang ketemu? Mbak Anissa, ketemu cascading apa? Menurunkan. Menurunkan apa? Menurunkan indikator Hah? kerja utama Ya, ke, ke level yang lebih rendah lagi seperti dari pemimpin unit ke individu ke ya. bawahannya. Jadi semua kita di awal tahun itu dilakukan dialog kinerja untuk mengcascading, menurunkan dan menyelaraskan indikator kinerja. Jadi kalau IKO tadi itu disebut indikator kinerja utama. Indikator kinerja organisasi itu yang ditagih kepala nanti. Namanya indikator kinerja utama. Nah nanti dari indikator kinerja organisasi tadi di cascading atau diturunkan, yaitu cascading itu proses penurunan dan penyelarasan kinerja. Masuk ke kinerja kita namanya IKI. Dari IKO menjadi IKI. Apa itu? Indikator kinerja individu. Nah, indikator kinerja individu itulah yang merupakan RHK kita.
RHK itu apa toh? Rencana hasil kerja. Maka di awal tahun kita harus membuat rencana hasil kerja kita itu. Dokumen dari rencana hasil kerja kita itulah tertuang dalam dokumen yang disebut dengan SKP, sasaran kinerja pegawai. Jadi indikator seorang guru misalnya dalam tahun pelajaran ini membuat modul ajar sebanyak berapa misalnya, melakukan proses penilaian atau asesmen sekian kali dan seterusnya, membimbing siswa, itu namanya sasaran kinerja. Seorang penyuluh misalnya melakukan pembinaan sebanyak sekian kelompok binaan, membuat program dan seterusnya. Kinerja pegawai kita itu diukur teman-teman. Tiap tahun diukur namanya penilaian kinerjanya. Lah penilaian kinerja itu dinilai kapan? Kapan penilaian kinerja dinilai? Mas Heri, Setiawan. Setiap akhir bulan dan juga triwulan. Ya, jadi SKP kita itu dinilai dalam dua waktu gitu. Ada yang periodik, ada yang final. Kalau periodik itu SKP dinilai tiap bulan dan tiap triwulan. Kalau final itu dinilai pada akhir tahun, teman-teman. Untuk apa? Nah, tadi kita mulai berbicara yang tadi pangkat golongan jabatan tadi. Penilaian kinerja itu digunakan sebagai salah satu syarat dalam sistem merit tadi. Kinerja kita, kalau mau promosi jabatan, mau promosi mutasi jabatan, mau menaikkan karirnya, maka selain kualifikasi, kompetensi itu penilaian kinerja itu bisa dilihat tiap bulan, triwulan, dan akhir tahun. Kenapa triwulan juga penting, bulanan juga penting? Nanti bisa jadi kita suatu saat di tengah tahun mau naik pangkat. Misalnya naik pangkat bulan April, maka penilaian kinerja kita Januari, Februari, Maret itu harus sudah punya. Kalau enggak punya, enggak bisa mau naik pangkat, naik golongan. Gitu. Sehingga nanti penilaian kinerja kita itulah sebagai salah satu yang dihitung atau salah satu yang menentukan dalam jenjang karir kita. Minimal ya penilaian final, karena kalau dulu tuh naik pangkat hanya April, Oktober, tapi sekarang naik pangkat golongan itu kemarin bulan genap, tapi Judan, kepala BKN yang terbaru, boleh naik pangkat itu tiap bulan ada kesempatan. Kalau memang penilaian kinerjanya memenuhi syarat, nanti teman-teman setelah dinilai SKP-nya, itu akan terakumulasi, disinkronkan dengan angka kredit. Misalnya 1 tahun kita nilai kinerjanya baik, maka teman-teman otomatis punya angka kredit sebesar 37,5. Nah, nanti kalau misalnya dari tadi guru pertama ke guru muda dibutuhkan 150, otomatis 4 tahun itu bisa naik nanti dari jabatan guru pertama guru muda, karena 37,5 kali 4, 150. Kalau dulu enggak, dulu harus mengusulkan angka kreditnya, sekarang sudah enggak perlu. Itulah teman-teman, sistem rate itu untuk promosi pola karir maupun promosi jabatan dan mutasi jabatan dilihat tadi dari 3 hal. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Maka karir dan promosi jabatan kita itu mempengaruhi yang kita terima, mempengaruhi penggajian dan tunjangan kita. Hak daripada ASN itu kalau kewajiban sudah memenuhi, ini sekaligus saya bungkaitkan, kita berhak atas penghasilan. Penghasilan ASN itu ada berapa? Mas Rifai. Kalau kita bicara penghasilan, Ada gaji pokok, gaji pokok, tunjangan kinerja,
Tunjangan. Dan lain-lain, Pak. Hmm. Tunjangan tambahan. Jadi teman-teman, penghasilan seorang ASN itu banyak, nggak usah khawatir. Bahkan untuk beli kerupuk aja, kalau gaji sebulan dapat 1 karung kali. Kalau mau diberikan kerupuk, ya Mas Lukman. Baik, jadi teman-teman, pertama itu gaji. Gaji itu akan diperoleh sesuai dengan pangkat dan golongan. Gaji pokok kita setiap 2 tahun itu akan naik. Maka teman-teman setiap 2 tahun naik, 2 tahun itu akan mendapatkan yang namanya KGB, kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala itu naik. Maka akan berpengaruh terhadap apa kalau penggajian kita naik? Tunjangan. Tunjangan itu dikelompokkan menjadi 2. Apa dan apa, teman-teman? Pernah dengar belum? Tunjangan seorang PNS. Pernah dengar? Sifatnya, Tunjangan kinerja, sifatnya, kalau itu namanya tunjangan itu. Tunjangan yang melekat pada Tunjangan gaji, melekat dan tidak tunjangan tidak melekat. melekat. Iya, tunjangan yang melekat pada gaji. Artinya apa? tunjangan anak, tunjangan beras, gitu. Arti melekat itu apa sih? Sarannya disesuaikan dengan gaji yang diterima. Iya, besarnya dihitung dari proporsional gaji pokok. Semakin tinggi gaji pokoknya, tunjangan yang melekat juga naik. Apa saja sih yang tunjangan dihitung dari gaji pokok? Tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan. Iya, tunjangan istri, tunjangan suami yang punya suami. Berapa besarnya tunjangan pasangan? Ada yang pernah baca? Berapa persen dari gaji pokok? Mas Imron pernah baca? 10%, Bapak. Baru pernah menghitung, tapi tidak 10%. sampai berapa persennya, Pak. Iya, 10% dari gaji pokok. Jadi nanti misalnya Mbak Murniwati itu punya suaminya kebetulan belum PNS, tunjanganmu hanya 10% loh Mas. Ya ini gitu sebulan. Jangan gitu, enggak. Ya 10% itu tunjangan pasangan. Kalau tunjangan anak berapa? Kalau anak 5%. Berapa? 5%. 5%. 5%? Apa 2%? 2%, Bapak. Ayo. Ini penting loh. Nanti karena ini harus hitung-hitungan nanti. Teman-teman 5%, kemarin Pak. Teman-teman ketika kemarin menerima gaji, lihat enggak? Oh, tunjangan istriku berapa ini? Tunjangan anakku berapa gitu enggak? Belum punya istri, Bapak. Belum punya istri. Lihat, Pak. Cuma mampir, Pak. Cuman mampir. Diperhatikan, no, itu hak kok. Itu hak ASN. Ya, jadi yang melekat itu tunjangan istri atau suami, tunjangan anak. Ada lagi enggak yang melekat? Jabatan. Jabatan itu melihat dari nanti jabatan yang dimilikinya. Ahli pertama, ahli muda, ahli madya, beda-beda. Ada juga yang tunjangan tidak melekat. Artinya tidak berdasarkan gaji pokoknya. Apa misalnya tunjangan yang tidak melekat? Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja. Berdasarkan apa tunjangan kinerja? Berdasarkan grade jabatan. Semakin naik jabatan kita, grade-nya semakin tinggi. Nanti jangan teman-teman misalnya baru diangkat CPNS, masih guru pertama kok. Tukennya Pak Dari kok sudah sekian, gajinya sekian. Tidak bisa. Harus memang beda, karena tergantung daripada grade jabatannya. Semua ada. Selain tunjangan kinerja apalagi? Tunjangan fungsional, Bapak. Tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional itu otomatis tapi tidak dihitung berdasarkan pangkat. Nanti dihitung sesuai jabatannya. Tidak melihat golongannya, tapi jabatannya. Fungsional.
Apalagi teman-teman penghulu kenal Jaspro? Baru dengar Pak, baru dengar-dengar, belum merasakan. Oh, tapi sudah tanya yang penghulu lama enggak? Sudah Pak. Hmm. Pak Kepala nggak cerita Pak? Enggak apa-apa, nanti diam-diam pokoknya didengarin. Itu hak itu juga. Hak yang berkaitan tunjangan tadi. Guru-guru mengenal TPG? J, Oke, baru TPG. dengar namanya. Oh, baru dengar, belum menerima ya. Tunjangan Belum. profesi guru atau biasa dikenal dengan sertifikasi. Itu semua ya tunjangan yang berdasarkan nanti teman-teman yang sudah PPG semua belum sih? Yang guru-guru ini? Belum, Bapak. Oh, belum. Oh, belum ya. Jadi PPG kan ada PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Itu nanti yang menentukan dari di Kemendikbudrismen. Nanti teman-teman juga mendapatkan yang namanya TPG, tunjangan profesi guru. Besarannya beda-beda tentunya. Dan penghasilan yang lain, bukan gaji, bukan tunjangan. Kira-kira penghasilan apa, teman-teman? Itu hak nanti. Uang makan, Uang makan itu masuk tunjangan, tapi dihitungnya bukan dari gaji, maka itu tunjangan tidak melekat. Berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Gaji 13. Gaji 13 itu nanti masuknya gaji. Dibayarkan untuk hari raya, gaji ke-14 juga dapat. Biasanya bulan Juli, karena itu nanti untuk membantu pendidikan anak. Ada penghasilan yang bukan gaji, bukan tunjangan. SPD, Pak. Ya, penghasilan lain yang sah seperti SPD. Apa sih SPD itu? Sarjana pendidikan gitu. Udah perintah. Apa? Berdasarkan surat perintah. Teman-teman diberi tugas dinas luar gitu. Maka berhak atas apa saja kalau SPD yang dibayarkan. Penghasilan kita dalam perjalanan dinas. Transport. Transport. Transport dibayar sesuai SBM namanya. Standar biaya masukan yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Misalnya dalam kota dari kecamatan ke kabupaten 50 per hari. Misalnya dari Cilacap ke Semarang itu biasanya sekitar berapa? 480 kalau tidak salah. Nanti misalnya dari Pekalongan ke Semarang 280 dan seterusnya. Itu ada yang namanya tabelnya. Satu transport. Apalagi selain transport? Uang harian, Uang harian. Berapa besarnya uang harian? Tergantung penugasannya. Kalau Jawa Tengah biasanya 370 per hari. Kalau teman-teman ditugaskan ke Jakarta 500 per hari dan seterusnya. Itu ada ketentuan. Selain transport uang harian apalagi? akomodasi, Akomodasi atau uang penginapan atau hotel sesuai dengan pangkat golongan biasanya. Golongan 3 biasanya maksimal 900.000. Golongan 4 sampai 1.300.000 itu ada ketentuan. Itu teman-teman berkaitan dengan tadi. Kalau karir kita meningkat, otomatis hal-hal berkaitan penggajian, tunjangan, dan masih lain itu sudah ikut berubah. Juga dalam setelah kita tadi punya pangkat golongan, karirnya meningkat, dan kinerja baik, penggajian dan tunjangan kita naik, kita juga berhak atas berbagai penghargaan. Baik penghargaan yang sifatnya material maupun non-material. Nanti teman-teman kalau sudah 10 tahun bekerja, mendapatkan Satya Lencana Karya 10. Kalau sudah 30, mendapatkan Satya Lencana Karya 30, dan seterusnya. Juga penghargaan yang lain, teman-teman berprestasi, maka berhak atas penghargaan yang sifatnya baik material maupun non-material. Ini semua
nanti akan dilihat. Maka apa yang dilihat tadi berlakulah disiplin PNS. Maka ada undang-undang disiplin PNS, teman-teman. Kalau kita sampai langgar disiplin ya akan kena sanksi. Undang-undang disiplin berlaku apa baik dari sistem kerja kita maupun yang lain. Contohnya misalnya Mas Arief Wibowo sudah punya istri, tahu-tahu lasar ketemu temannya nikah lagi. Wah, ini melanggar PP 10, tidak boleh, Mas. Nanti kena pelanggaran disiplin. Kalau ada orang yang melanggar disiplin, seperti 5 kewajiban yang kemarin saya jelaskan itu, akan dilakukan hukuman disiplin. Hukuman disiplinnya apa? Pemberhentian. Pemberhentian itu bisa dua hal, karena pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Kalau pemberhentian dengan hormat masih untung, berhak atas uang pensiun, jaminan hari tua. Tapi kalau diberhentikan dengan tidak hormat, maka kita tidak berhak atas itu. Pemberhentian dengan hormat ya itu tadi, karena mungkin sakit dan bisa melaksanakan tugas, atau mengajukan pensiun dini sebelum waktu masa pensiun, itu boleh pemberhentiannya. Hak-hak jaminan hari tua, jaminan pensiun kita terima. Tapi kalau karena hukuman disiplin, pelanggaran kewajiban, dan seterusnya, maka disitulah nanti kita akan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak berhak atas pensiun. Itu bedanya. Dan yang terakhir dalam pengelolaan ASN itu, sejak tadi diangkat sampai pensiun, sudah saya sampaikan ini. Nanti teman-teman juga ada hak yang lain, hak cuti. Baik, cuti itu banyak. Ada cuti taruhan, ada cuti melahirkan, kemudian nanti ada cuti hari besar keagamaan, dan seterusnya. Banyak sekali cuti. Besok akan dipelajari kalau sudah PNS penuh. Pelatihan-pelatihan itu akan memahamkan teman-teman. Baik, inilah yang namanya tadi sistem merit tadi, disebut dengan meritokrasi, yaitu sistem pengelolaan ASN yang mana bahwa kelembagaan dan jaminan sistem merit itu berlaku. Makanya tidak usah khawatir, kalau teman-teman berprestasi, yang namanya karir, jabatan, jenjang itu akan diperoleh. Baik, ini garis besar di modul manajemen ASN. Dari 5 itu kalau kita bahas itu ada 3 rumpun lah, ketentuan umum, pengelolaan, dan sistem merit. Kita masuk berikutnya yang ini. Maka dalam isu strategis manajemen ASN yang saat ini sudah dibangun oleh pemerintahan kita, yaitu pengembangan ASN itu sebagai respon untuk mendukung implementasi pembangunan jangka panjang. Targetnya kapan jangka panjang itu? Dari sekarang 2025 pemerintahan yang ada ini sampai 2045. Itulah dengan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainability Development Goals yang dicanangkan oleh Prabowo, itu namanya Astacita. Nanti teman-teman coba cari Astacita itu apa saja sih, harus sudah mulai mengenal karena sudah PNS. Maka inilah sejak 2024 dan sekarang dicanangkanlah yang namanya Smart ASN. Smart ASN itu apa? Yaitu ASN yang smart, yang adaptif, sehingga dia mampu mengikuti perkembangan. Dan nanti targetnya di 2024. Siapa dia Smart ASN? Yaitu ASN yang memiliki 8 karakter. Apa itu? 1, memiliki rasa nasionalisme. Makanya teman-teman di agenda 1 itu ditekankan bagaimana sikap perilaku bela negara, itu nasionalisme. Dan juga kita mampu membangun jejaring atau networking, sehingga diharapkan ASN sekarang itu memiliki karakter agile, agile,
agile itu yang lincah, sehingga bekerja dengan apapun, dengan sistem atau dengan tim-tim yang berbeda itu bisa berjalan. Maka di kantor teman-teman kan pasti ada tim kerja. Antar tim kerja itu harus saling terjadi networking. Itulah smart ASN. Yang kedua, hospitality. Hospitality itu pelayanan yang ramah. Hospitality itu ramah. Jadi kita betul-betul memiliki yang namanya excellent service, pelayanan prima, dengan ditandai memiliki karakter hospitality. ASN itu harus ramah, harus luwes, harus ya hospital. Tahu hospital itu kan untuk melayani orang-orang yang boleh dikatakan membutuhkan layanan prima. Dan yang berikutnya, ASN itu harus berwawasan global. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan apa yang ada di Indonesia. Saat ini banyak negara-negara kan yang sudah memiliki smart governance. Kalau teman-teman coba belajar dari Korea, itu sudah terwujud smart governance di sana. Singapura, kemudian di Australia, di Finlandia. Negara-negara itu sudah memiliki smart governance. Kita sekarang baru mau mencapai ke sana. Maka wawasan global itu penting. Belajarlah banyak-banyak dari negara-negara yang sudah terbentuk smart governance, teman-teman. Kemudian ASN itu harus memiliki integritas, kemudian profesionalisme, dan kompetensi di bidang IT maupun bahasa asing. Kalau ini ada dalam diri kita, maka kita akan mampu nanti mencapai cita cita itu dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Dan yang ke-8, Smart ASN itu karakternya harus entrepreneurship. Artinya apa? Memiliki kemampuan untuk mandiri. Bukan berarti entrepreneur itu harus selalu dikaitkan dengan wirausaha yang sifatnya bisnis, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita secara mandiri, bisa betul-betul mampu mengatasi hambatan dan tantangan dalam pekerjaan kita. Sehingga targetnya nanti 2030 kita tidak lagi hanya smart ASN, tapi sudah menjadi robust ASN. Yaitu ASN yang betul-betul tadi adaptif. Adaptif, coba teman-teman di searching, apa sih arti kata robust gitu? Robust, Mbak Miftahul Karimah, apa? Karakter robust. Sekedap Bapak. Rob. Oke, robust adalah apa sih? Robust ASN gitu. Ini sudah lebih dari smart harusnya robust. Apa? Robust ASN adalah artinya aparatur sipil negara yang tangguh, adaptif, profesional, dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik kebijakan, teknologi, maupun dinamika masyarakat. Ya, jadi kita harus mampu memiliki yang namanya personal strength, ketangguhan pribadi dalam menghadapi berbagai hambatan. Cirinya apa? Robust itu adaptif. Adaptif itu sudah lebih dari 8 karakter tadi, sudah di atasnya. Dan kita juga memiliki kesadaran tentang teknologi. Karena perkembangan teknologi itu sangat pesat, sangat cepat. Ketika kita tidak mampu mengikuti, tidak adaptif, kita akan tertinggal. Bahkan di era sekarang, kita harus sebagai ASN itu harus eco-friendly, ekologi-friendly, memiliki kesadaran lingkungan, kecintaan terhadap lingkungan, mampu bersahabat dengan lingkungan. Coba teman-teman tahu enggak yang namanya greenhouse effect? Mas Jenny, tahu enggak greenhouse effect?
Apa greenhouse effect, Mas Denny? Efek pemanasan global, Bapak, mungkin. Efek pemanasan global. Ada yang lain boleh berpendapat, santai aja. Efek Efek rumah rumah kaca, kaca. Pak. Efek rumah kaca. Jadi yang rumahnya ada kacanya itu berefek gitu. Bukan, Pak. Pengertiannya apa? Pengertiannya apa ya? Ini suhu bumi atau ya suhu bumi jadi meningkat gitu karena ada apa ya ya gas-gas di udara yang apa akhirnya merusak merusak lapisan ozon, iya enggak sih Pak? Iya, oke. Jadi greenhouse effect itu yang biasa dikenal dengan efek rumah kaca itu karena ekologi lingkungan saat ini mengalami yang namanya pemanasan global. Penyebabnya apa sih? Ini teman-teman, saya ceritakan. Jadi di atmosfer bumi kita saat ini itu terjadi pemanasan global. Pengaruhnya karena apa? Karena lapisan ozon O3 yang menyelimuti atmosfer bumi sekarang itu rusak karena gas-gas karbon dioksida, gas buang. Kenapa? Karena saat ini Greenpeace, kelompok pecinta lingkungan di dunia itu, mengatakan bahwa lapisan ozon itu sekarang sudah berlubang, yang lubangnya seluas lubang benua Antartika. Maka mereka marah pada Indonesia. Indonesia, kamu itu paru-paru dunia. Kenapa hutan Kalimantanmu kamu habisin? Sumatera kamu jadi hutan-hutan pada terbakar. Apa yang terjadi dengan demikian? Maka gas oksigen yang seharusnya tidak masuk ke dalam lapisan ozon, ternyata di sana tidak ada. Akhirnya apa? Ozon itu berlubang. Lubangnya sampai seluas benua Antartika. Dampaknya apa? Kalau ozon berlubang, maka sinar ultraviolet yang berenergi tinggi, yang berasal dari matahari itu tidak diserap oleh ozon, tapi langsung masuk ke atmosfer bumi. Sehingga terjadilah energi tinggi dan pemanasan global menyelimuti atmosfer bumi. Itu ekologi yang terjadi apa? Maka dengan panas yang global tadi, permukaan air laut juga memuai karena panas tadi. Itu kalau berpengaruh terhadap lingkungan. Teman-teman mungkin mendengar ya, tiap tahun itu permukaan air laut itu selalu naik sekian senti, sekian senti. Bisa dibayangkan Pantura itu. Maka sekarang kenapa Prabowo itu membuat Badan Otorita Pantura yang dalam targetnya membangun seawall agar nanti air laut Pantura itu tidak menutup Pulau Jawa. Maka kita dengan ozon yang berlubang tadi, sinar ultraviolet langsung masuk atmosfer bumi. Dampak kepada kita sebagai manusia, kalau mengenai kulit, sinar tadi menyebabkan yang namanya skin cancer, kanker kulit. Maka disinilah kenapa kesadaran kita sebagai ASN harus betul-betul friendly dengan ekologi, dengan lingkungan. Mungkin teman-teman kemarin tahu bahwa Kementerian Agama mencanangkan penanaman 1 juta pohon matoa. Dengar nggak? Ada yang tahu itu? Ya dalam rangka eco-friendly, ekoteologi dalam Kementerian Agama. Tapi secara nasional, eco-friendly ini harus dibangun. Kalau enggak, pemanasan global akan berjalan terus-menerus, permukaan air laut naik, dan seterusnya. Dampaknya kita semua kena. Semua ini dalam rangka target kita di 2045 terbentuklah betul-betul smart governance. Cirinya apa? Yaitu nanti yang mampu berkompetisi global. Tercapailah kita sebagai ASN kelas dunia. Siapa nanti di 2045? Ya teman-teman, 20 tahun ke depan itu mau tidak mau harus ada yang menjadi
kan Kemenak gitu, harus ada yang menjadi rektor gitu. Kalau cita-citanya cukuplah Pak jadi guru madrasah gitu, teman-teman tidak adaptif terhadap perkembangan. Targetnya ini 2045, yaitu kompetitif kita menjadi smart governance. Itulah cita-cita kita. Sehingga karakteristik yang 8 ini tadi dalam rangka ini, teman-teman, perubahan yang terjadi saat ini dan sebelumnya, mungkin teman-teman belajar banyak. Kenapa sekarang disebut dengan revolusi industri 4.0? Proses perkembangan manusia sejak dari awal, gitu. Pertama kali manusia ada itu era kehidupan dikenal dengan megalitikum. Pernah dengar megalitikum, Mbak Murni? Apa megalitikum? Pernah dengar enggak era megalitikum, zaman megalitikum? Pernah Apa itu? zaman Pithecanthropus itu. Pithecanthropus itu manusianya. Eranya disebut Zaman batu besar, Pak. Zaman batu. Zaman batu besar. Zaman batu. Zaman batu. Berarti zaman batu itu maksudnya kepalanya keras-keras seperti batu gitu, kepala batu gitu. Bukan, Tidak, Pak. belum ada teknologi waktu itu. Alatnya, Pak. Orang bertahan hidup dengan melempar Betul. batu ke Pak. Jadi manusia awal itu, awal-awal kehidupan ada itu megalitikum, manusia itu hanya mengandalkan batu. Mau membuat api, menggosokkan batu, mau menggali dengan batu, mau memburu binatang dengan batu, mau menebang pohon juga dengan batu. Itulah era megalitikum. Kenapa demikian? Karena memang manusia pada saat itu berpikirnya belum berkembang. Ingat ya, apa sih bedanya manusia dengan hewan atau binatang? Akal, punya akal. Punya akal. Maka kan Allah sampaikan gini. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Itu bedanya manusia dengan hewan. Kita itu ulil albab, diberi akal. Sehingga dengan akalnya itu manusia berusaha bagaimana agar kebutuhan hidup terpenuhi, hidup lebih mudah. Berpikirlah maju. Saat megalitikum, manusia ya tanpa busana, tidur ya hanya di gua-gua dan seterusnya. Lalu mulai berpikir, loh kalau seperti ini terus, hidup kita tidak akan bisa mencapai kehidupan yang baik. Berpikirlah, muncullah di era yang kedua namanya era primitif. Saat itu manusia sudah mulai melindungi diri dengan pelepah tanaman, dengan kulit tanaman, dengan daun agar terhindar dari panas, terhindar dari hujan. Mulailah manusia berpikir terus era primitif, tapi manusia masih hidup dalam primitif. Semuanya hanya masih mengandalkan alam. Barulah terjadi perubahan yang sangat pesat, itulah era revolusi. Dikenal dengan era revolusi industri yang terjadi di Jerman. Awalnya dikenal dengan era revolusi industri 1.0 dengan ditandai penemuan kettle. Kettle, tahu kettle enggak? Pernah tahu di rumah punya kettle enggak? Mbak Vina. Punya apa punya saya? Pernah Bapak Kettle itu apa sih? Ceret. alat Ceret, untuk Pak. masak Nah, nasi. Ya, alat untuk Ceret. masak air. Ada yang nyebut sekarang ceret. Nah, aslinya kettle. Yaitu dengan ditemukannya uap, mesin uap. Saat itulah industri mulai berubah. Dengan uap itu bisa dijadikan untuk menggerakkan mesin, menggerakkan loko, menjalankan loko. Siapa sih penemu mesin uap?
James Watt ya? Siapa? James? James Watt. James Watt apa James Bond? James Watt, Pak. James Bond artis kesukaannya Mbak Aulia. Oh, kalau James Bond penemu apa James Bond? Siapa sih James Bond tuh? Artis Aktor, Pak. Hollywood, Aktor aktor polisi, Pak. Hollywood, aktor Hollywood yang mainnya dengan gadis-gadis cantik. Kalau James Bond itu penemu ya kayak penemu Mbak Rate, Mbak Aulia gitu, Mbak Mirna gitu. Tapi James Bond itu bukan itu, dia penemu mesin uap. Pertama kali bisa menggerakkan loko, menarik kereta meskipun kecepatannya masih 30 sampai 60 kilometer per jam. Tapi manusia sudah terbantu. Mesin mulai bergerak dan tenaga uap sehingga manusia menjadi lebih mudah. Berkembang lagi cara berpikir manusia, maka sampai era tahun 1980 tahun 890-an, 70-an pada era revolusi industri 2.0. Saat itulah ditandai dengan penemuan listrik yang awalnya kehidupan industri hanya 12 jam, sekarang sudah siang malam. Nah, saat itulah yang namanya Thomas Alva Edison menemukan listrik. Sangat pesat pengaruhnya. Sehingga industri berjalan 24 jam, kehidupan manusia semakin terbantu. Berkembang lagi di era revolusi industri 3.0 sekitar tahun 90-an menjelang abad 20. Ditandai dengan apa? Penemuan komputer. Sehingga dengan pemanfaatan teknologi, kalau dulu masih menggunakan coding gitu, dengan kode manusia sudah mulai bisa menjalankan administrasi manajemen dengan lebih baik, sehingga lebih tertib. Di sana sudah terjadi otomatisasi mesin, sehingga mesin-mesin bisa dikomputerize, dikendalikan komputer. Berkembang lagi di abad 20 sampai sekarang, abad 21. Itulah yang saat ini kita alami, yaitu era revolusi industri 4.0. Biasa dikenal dengan era disrupsi, ditandai dengan penemuan yang namanya interconnection, atau orang nyebutnya internet, yaitu sistem jaringan. Maka barang siapa yang sekarang bisa hidup di era ini, dia akan bisa hidup dengan baik. Sehingga teman-teman, kecakapan hidup di abad 21 itu tandanya 3. Siapa yang memiliki 3 itu dia hidup. Satu adalah kualitas karakter, yang kedua kompetensi, dan yang ketiga adalah literasi. Anak-anak kita sekarang yang kalau teman-teman rata-rata apa? Gen Z atau gen milenial? Milenial. Milenial Gen ya. Z. Gen Z. Rata-rata Gen Z, gen milenial itu 3 hal itu harus dimiliki kalau ingin sukses di abad 21. Kalau enggak, pasti nanti akan hidupnya ya berat. Apa itu? Satu, kualitas karakter. Itu ditandai dengan personal strength-nya. Karakternya kuat. Karakter kuat itu gimana? Karakter yang memiliki ketangguhan pribadi. Personal strength. Ditandai dengan iman dan takwa kepada Sang Pencipta. Orang yang memiliki keimanan yang kuat, dia itu tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Sehingga tidak mudah ikut arus. Dia sudah punya prinsip hidup sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Ketakwaan. Itulah iman dan takwa, itu ciri karakter manusia yang paling penting. Siapapun generasi Z, bahkan generasi Alpha nanti, ketika dia stabil, karakternya kuat, maka menghidupi perubahan yang sangat cepat itu dia kuat, stabil. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi ya kompetensi komunikasi, kompetensi emosional, menjaga emosinya, dan yang paling penting juga kompetensi kolaborasi. Maka di era abad 21 dan seterusnya nanti, siapa yang mampu berkomunikasi dengan baik,
menguasai berbagai bahasa gitu. Kemudian juga dia memiliki kemampuan berkolaborasi, dia akan sukses. Meskipun tidak punya modal. Coba teman-teman, Mbak Rahel melihat enggak kondisi saat ini mal-mal besar, misalnya supermarket besar-besar. Pertanyaannya, kenapa mereka saat ini hampir kolaps? Apakah enggak punya modal? Karena eh, belum bisa beradaptasi dengan Iya, belum bisa beradaptasi. Bentuk adaptasinya apa? Yang mereka tidak mampu. Mereka tidak berkolaborasi. Meskipun modalnya miliaran, bahkan triliun, dia akan dikalahkan oleh ya rombongannya Mbak Aulia, Mbak Mirna, Mbak Arti Ningsih, Mbak Nur Rohmi, Mbak Luciana gitu. Kenapa bisa ngalahkan? Mbak Vina gitu. Kenapa bisa ngalahkan mall besar? Karena berkolaborasi. Dengan cara apa berkolaborasinya? Mak-mak berdaster di rumah itu bisa mengalahkan Transmart, bisa mengalahkan Matahari Department Store, bisa mengalahkan Giant. Kenapa? Siapa yang bisa seperti itu? Dia yang berkolaborasi, masuk di marketplace. Dia bisa jualan tanpa modal. Iya enggak? Ya, Pak. Iya. Mbak Vina di rumah dasteran pegang HP tapi jualan make up. Apakah harus punya pabrik make up, Mbak Vina? tidak, Pak. Tidak harus. Misalnya Mbak Vina di rumah jualan Tupperware tanpa punya pabrik Tupperware. Tapi masuk di marketplace. Menjadi reseller, Mbak Lucy, dan seterusnya. Itulah yang namanya kolaborasi. Di abad 21, siapa yang memiliki kompetensi kolaboratif itu yang sukses. Dan yang ketiga, kecakapan hidup abad 21 itu dibutuhkan yang namanya literasi. Baik itu yang sifatnya literasi language, kemampuan berbahasa dari berbagai bahasa, literasi numerikal, kemampuan dalam hitung tulis, kemudian literasi yang sifatnya commerce, keuangan, itu e-commerce, apalagi sekarang dengan elektronik komersil itu semua harus dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang mulai abad 21 ke sini, yaitu literasi digital. Siapa yang memiliki kemampuan itu, maka dia akan sukses dalam kehidupan. Tuntutan teman-teman sebagai ASN, kemampuan dalam digital ini menjadi wajib. Tidak bisa, tidak kita mengatakan, aku tidak bisa, maka dituntut beradaptasi. Ingat teman-teman, saat ini perkembangan yang luar biasa yang terjadi, bahwa 53% penduduk Indonesia itu hidup di digital, menggunakan internet secara intensif. Ini perkembangan yang harus disadari seorang ASN. Bayangkan dari data ini, pengguna internet di Indonesia tahun ini 2025 itu sudah 2.200.000-an lebih, hampir 2.230 juta. Nah, kalau publik yang kita layani sudah menggunakan ini, sementara ASN-nya belum, ya kita tertinggal jauh nanti. Ini kondisinya saat ini. Tingkat penetrasi internet di Indonesia 80,6%, pertumbuhannya sangat cepat. Kita tidak bisa mengikuti ini, ya sudah ditinggalkan oleh publik. Kita tidak bisa melayani penggunaan internet di Indonesia. Perangkat mobil yang terhubung jaringan itu sekarang sudah 353,8 juta.
penggunanya 220 juta. Ini akun ID yang ada, teman-teman. Harus disadari sebagai ASN. Dalam rangka apa? Kita melayani mereka. Maka untuk melayani itu kita harus paham pilar literasi digital ini dalam berdigital. Ada digital skill, yaitu kecakapan menggunakan perangkat TIK dan sistemnya, baik operasi digitalnya, kemudian digital ethic yang berkaitan dengan kemampuan menyadari dan mengembangkan etika dalam berdigital, kemudian digital culture, yaitu bagaimana kita mampu membaca, membiasakan, dan memeriksa informasi pengetahuan, melakukan pemanfaatan TIK. Bukan hanya share-share saja tanpa dilihat kita nanti yang jadi korban sendiri. Yang keempat adalah digital safety. Bagaimana kita harus mampu menjaga, mengenali, menganalisa, dan juga sadar tentang perlindungan pribadi kita, baik yang sifatnya data pribadi maupun data negara. Maka salah satu dalam panca praja korp itu menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Tidak boleh kita sebagai ANS tahu data negara, kita jual ke negara asing. Kalau yang terjadi, ya good governance kita gagal nanti. Ini teman-teman, sikap dan kesadaran saya kira perlu di tren-tren ini yang harus sudah disadari seorang ASN. Maka nanti teman-teman kalau membuat rancangan itu lihat tren penggunanya. Kalau pengguna IG yang banyak dalam pelayanan KUA, yang mungkin nanti bisa optimalisasi penggunaan sosmed apa gitu. Pelayanan KUA untuk pendataan nikah, untuk digitalisasi dalam hal apa gitu. Ini harus disadari. Pengguna YouTube 143 juta, Facebook 122, TikTok 208, dan IG dan seterusnya. Ini semua berjalan. Maka kita harus sadari apa yang sekarang masyarakat, tren masyarakat bagaimana. Sehingga kalau nanti membuat layanan dalam rancangan gitu, dalam aktualisasi, disesuaikan mana yang membutuhkan layanan singkat, kemudian mana yang membutuhkan sifatnya daring atau digitalisasi yang lain. Saya kira ini teman-teman dalam dunia commerce juga transaksi elektronik ini harus kita atur, kita jaga agar apa tadi digital seperti kita wujudkan. Coba kita bayangkan bagaimana kartu debit, kemudian elektronik itu, wallet itu, dan seterusnya ini menjadi tren yang ada saat ini. Kemudian budaya masyarakat semua sudah berjalan. Tadi saya sampaikan di abad 21 kita tidak bisa menghindari ini teman-teman. Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Bibdi.com, Zalora, dan seterusnya. Itu semua yang mengalahkan tadi supermarket besar, mall besar. Meskipun dia punya modal, kalau tidak masuk di marketplace ini, mereka akan kalah. Karena itu sudah budaya transaksi digital di masyarakat kita. Saya kira ini beberapa dan penjelasannya. Maka implementasinya itu menjadi penting, teman-teman. Implementasi itu kita harus sadar bagaimana kita nanti melaksanakan landscape digital, perkembangan digital ke depan harus kita ikuti. Kemudian mesin-mesin pencari informasi. Sekarang siapa sih yang tidak menggunakan AI? Artificial Intelligence, semua orang pakai. Siapa yang tidak menggunakan aplikasi media sosial untuk percakapan, untuk komunikasi, untuk sharing, dan sebagainya. Karena ini semua akan berimplikasi dalam kehidupan. Khususnya kita sebagai ASN harus sadar itu. Saya kira ini materi yang saya sampaikan untuk overview-nya. Kita masuk di LK yang hari ini harus teman-teman selesaikan. LK 4 dan 5, saya share dulu di chat. LK 4 dan LK 5 ya teman-teman ya. Tugasnya ini untuk diselesaikan hari ini individu dua-duanya. Besok review
Yang belum RK kelompok nanti kita review juga. Kemudian tadi kan baru jurnal. Besok yang learning jurnal sudah tidak usah direview. Yang direview yang tugas kelompok kemarin. Jadi nanti ada 3 LK kita review nanti. LK 2, LK 3, LK 5. Silahkan di-download teman-teman untuk materi secara overview, secara garis besar sudah saya sampaikan. Nanti tugasnya ini kita lihat dulu LK4. LK4 sama dengan LK1 tentang learning journal. LK5 ini yang mungkin perlu saya jelaskan. LK5 perlu saya jelasin mungkin. Sekilas saja. Apa yang harus dikerjakan LK5? LK5 ini individu, tapi pastikan sudah fokus di yang nanti kalau bisa yang akan menjadi bahan teman untuk rancangan aktualisasi. Jadi tentukan keterkaitan antara 5 isu. Pilih 5 isu yang nanti akan teman-teman angkat ketika menyusun rancangan aktualisasi. Nanti mulai bimbingan sudah mengarah ke sini. Tentukan sumber isunya, artinya penyebabnya itu apa sumbernya. Apakah manajemen ASN berkaitan misalnya sistem merit atau pengembangan kompetensi, atau yang sudah kita bahas tadi kan banyak. Atau dari sisi sumber isunya smart ASN. Smart ASN bisa karakter yang 8 tadi, bisa pilar-pilar digital, dan seterusnya. Kemudian dari 5 itu ditapis dengan APKL, USG, Fishbone. Karena ini sudah diajari di agenda 1. Kemudian buat gagasan, pemecah core isunya, kemudian hasilnya apa, nanti dibuatkan di tabel ini. Tulis deskripsi isunya 5, sumbernya apa, keterkaitannya yang mana, gitu. Kemudian ditapis dengan APKL menjadi 3, di USG ketemu 1, di Fishbone ketemu core isu. Nanti sebutkan gagasan kreatifnya apa. Kemudian gagasan kreatif itu disertai indikator di sini, mungkin belum saya tulis. Gagasan kreatif dan indikator keberhasilannya. Jadi gagasanmu itu akan berhasil jika bagaimana gitu. Tambahkan ya mungkin di sana tadi belum. Baru nanti buat kegiatan dan tahapannya. Mungkin ini yang perlu ditambahkan di sini. Tahapan kegiatannya boleh sebelahnya, boleh di bawahnya. Sampai di sini aja. Ini nanti kalau sempat kita review besok, bisa perwakilan. Kalau tidak sempat direview semua, ya nanti reviewnya saat teman-teman sudah belajar di coaching, di bimbingan. Karena agenda 3 kita nanti langsung masuk di coaching bimbingannya. Saya kira ini pertemuan kita, teman-teman. Materi kita, agenda 3 secara konsep itu sudah saya berikan, meskipun garis besar, tapi sudah mengarah ke sana. Sebelum saya akhiri, ini ada yang hari ini coaching agenda kelompok 2 ya, jadwalnya. Yang kelompok 2 siapa? Mas Saya, Diki? Pak. Mas Nggih, Diki? Bapak leres. Oke, Oh, Bapak. oke. Kalau gitu nanti yang dengan saya, yang kelompok 2, saya langsung nanti menyampaikan coaching agenda 2, tapi kita break dulu sekitar 10 menit. Nggak usah. Atau Mbak Ima, di breakout room apa enggak Mbak Ima? Nggih, di breakout room, Bapak. Oh gitu. Berarti Iya. nanti setelah di breakout room, yang kelompok 2 kita break sebentar, 10 menit lah gitu. Baru masuk ke coaching agenda. Coaching agenda itu kita mau betul-betul fokus di rancangan aktualisasi. Nanti kelompok 1, 3, dan 4 juga sudah ada coachingnya masing-masing. Itu ya Mbak Ima, saya kira untuk materi sementara saya anggap cukup dulu.
khusus nanti kelompok 3 yang bimbingan dengan saya, kita langsung masuk coaching agenda. Break sampai ya paling telat jam 15 lah. Tapi ya 10 menit lah, 10 menit. Lihat sebentar, sholat, nanti langsung bimbingan masuk. Ini nanti mau di-close dulu apa langsung di breakout, Mbak Ima? Monggo. Untuk Pak Darwi, kalau ngerasa langsung breakout bisa. Ya, buatkan breakout Kita nanti. nggih, Kita nunggu di room kecil aja. nggih. Oke. Ya, Sementara dari saya cukup, saya akhiri. nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, terima kasih. nggih. Pak Darwi, saya boleh bertanya? Oh, boleh, boleh. Gimana? Iya. Untuk tugasnya kan maksimal jam 21 dan ini kan kita masih ada coaching. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman yang Ya. lain mau minta kelonggaran waktu sampai jam 12 malam, apakah boleh, Bapak? Kan besok juga Untuk masih, sebentar, besok itu kayaknya juga masih seminar ya Mbak Ima ya? Ya, jadi kalau memang besok itu teman-teman juga ikut seminar nanti boleh kok. Sampai besok gitu, tidak harus jam 21 ini. Sampai Oh, besok baik, sampai besok jam 10 boleh. Gitu. baik, terima kasih Bapak. Oke, ya. Cukup Berarti nggak? besok masuknya juga siang lagi nggih, Bapak? Untuk pagi mundur lagi nggih? Kita lihat panitia. Misalnya Oh, saya kebetulan saya belum tahu jadwal saya enggak seminar gitu, enggak nguji atau enggak moderator, bisa juga diawali dari pagi. Karena kebetulan saya 2 hari ini kan pagi seminar terus. Nah, ya, nanti saya infokan ke Mbak Ima nanti. Nggih, saya Kalau update besok. nanti ke grup Ah, Bapak. Nggih. kita update nanti. Oke, itu ya, Mbak ya. Ya, Bapak, monggo. Oke, Kalau mau saya break dulu, saya sholat izin asar. break Nggih. sebentar, sholat Ya, nanti kelompok 3 saya masuk. nggih. Untuk peserta kelompok berapa nggih kalau Pak Dari sebentar. Untuk Pak Dari coaching 65 di kelompok 2 berarti nggih. Kelompok 2 nanti langsung masuk ke breakout room saja nggih setelah istirahat isomah. Oke, terima kasih. Yang kelompok lain pripun, Bu? Kelompok lain ini nanti juga breakout room yang kelompok 1 dengan Pak Dr. Muklis, kemudian kelompok 3 dengan Pak Ahmad Subhan, kemudian yang kelompok 4 dengan narasumber dari Pusbangkom kalau nggak salah. Ya, nanti kita info kembali. Jadi Sementara ini kita tetap stay di sini ya, pas keluar. tetap stay enggak apa-apa, nanti tinggal masuk ke breakout room kalau narasumbernya sudah ready. Begitu? Sepertinya waktunya itu Terima kasih. 15.30 kalau info yang saya terima. Enggak tahu nanti kalau ada perubahan ya. 15, Ini masih 15, Bu. breakout aja Oh, nggak apa-apa 15 ini. Breakoutnya ya. udah Oh, langsung breakout dibuka. aja ya Mas Latif Masuk ya. breakout aja tinggal sholat Oke. asar dulu nggak apa-apa. Oke, ya. Tuh, monggo sesuai arahan Pak Latif. Ya, terima kasih.